Tapi bukan berarti membandingkan. No, saya bukan membandingkan, tapi saya belajar dari ceritanya. Iya. Apa yang membuat cerita itu menarik itu saya simpan. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Youngers semua yang hari ini sudah menyaksikan kita ya. Dan kali ini kita udah di episode ke-6. Iya, episode ke-6 ya. Oke, buat Youngers. Tapi sebelumnya kita mau seperti biasa tagline dari Young Poets. Hi Youngers, I'm into Young Gen. Seperti itu kan? Ini saking sudah lama jadi lupa. Oke. Nah, dan di sini kita sudah bersama seseorang yang kalau dilihat-lihat dari parasnya, dari in physicalnya ini ketahuan banget ya, sob ya. Santai aja bro. Soalnya impresi saya dari awal nih pas ketemu orang ini, wah kayak beda banget ya. Maksudnya apa sih namanya? Di match itu kayak kelihatan Pak almarhum Habibie gitu. Masya Allah. ini gitu kan. Iya. Begitu ya bro. Oke. Nah kita juga mau kenalin dulu nih Youngers sebelum kita lebih jauh ngobrol sama Abdul Muthalib Pakaya. That's my name. Your name? Yeah, of course. Perkenalkan saya Riyad. Oke. Halo teman-teman semua ya. Coba. Halo Kakak Rian. Jangan Om dong. Oh, berarti panggil Rian. biasa dipanggil boys nggak sih? Biasa dipanggil boys. Amin dia aminkan aja. belum bos soalnya. Oke. Dipanggil brother aja. Oke, brother. Jadi nama saya Abdul. Nama panjang saya Abdul Muthalib Pakaya dan ya saya orang Limboto. Orang Limboto asli ya? Actually not Limboto juga. Terus tapi apa dong? saya lahir di Dingga, Gorontalo Utara. Wow. Di Biau sana. Iya. Biau sana. Tapi karena beberapa hal saya move ke sini. Artinya dalam pendidikannya. Jadi bapak saya itu orangnya mau mencari pendidikan yang terbaik buat anaknya begitu. Waduh, mencari pendidikan yang terbaik. Waktu SD saya di sana, tapi semenjak saya lulus dari SD, saya pindah di Limboto, masuk di SMP 2 Limboto, kemudian masuk di SMA 1 Limboto. Berarti awal sekolahnya tuh di Goro di Dingga? Iya, of course di Dingga. Jadi saya itu kemarin 2 sekolah waktu di Goro itu tuh, di SMA 1 di Dingga sama di SMA 1 Biau, kemudian pindah lagi di SMA 1 di Dingga. Jadi moving. Iya. Karena mungkin masih anak-anak kemarin itu, jadi ya lebih nyamannya kalau sumpah lebih banyak teman kan begitu. Betul. Jadi agak lebih nomaden ya kehidupan sekolah Iya, dari nomaden Abdul sekolah. Muthalib sendiri ya. Iya, betul. Jadi suka pindah-pindah dari Gorod ke Limboto. Iya. Tadi juga sempat ngobrol di belakang layar. Ini katanya Abdul sekarang lagi tinggal di kota. Oke. Itu gimana ceritanya? Kan tadi katanya Abdul Muthalib ini asli Limboto. Oke. Terus tadi ngobrol sedikit. Oke. Katanya sekarang lagi stay di kota. Itu gimana ceritanya Abdul? Jadi sebenarnya bukan stay di kota juga, cuman karena kebetulan ada rumahnya oma di sini. Jadi saya tinggal sama oma saya di sini. Kalau seumpama ada kegiatan di kota, kegiatan yang di luar dari Limboto yang membutuhkan, effort yang jauh lah artinya. Jadi saya tinggal di kota untuk tidurnya di sini. Oh, jadi sama, siap. ya seperti itu. Jadi biar dekat kemana-mana gitu ya? Biar dekat lebih kemana-mana. Kalau seumpama di Limboto itu kan naik angkot mungkin ya, karena saya tipikal orang yang malas naik motor, terus saya lebih suka naik angkot karena lebih suka bercerita dengan supir-supir angkot gitu. Asli. Saya tahu kenapa. Ketahuan memang orangnya suka banget ngobrol ya. Iya, saya lebih suka ngobrol sama cari-cari tahu tentang kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan. Berarti Abdul sendiri suka dengan sesuatu yang baru, misalnya orang baru. Of course, I love stranger ya. Iya, walaupun stranger saya lebih suka begitu. Saya lebih suka karena sama-sama. Karena ya lebih suka nyari tahu gitu ya. Lebih suka nyari tahu selak beluk lah. Walaupun bahkan hal-hal yang saya sebenarnya tidak perlu tahu saya tanyakan. Dan itu aneh menurut saya. Sebenarnya itu juga bisa jadi pembelajaran untuk kita kan. Oke. Sebenarnya kalau kita ketemu orang baru kita tanya-tanya itu sekalian
hitung-hitung jadi belajar juga kan Ya, ke orangnya. belajar tentang kehidupannya kan. Betul, betul. Jadi kalau seumpama ada kehidupan yang mungkin diceritakan, udah tersentuh saya itu. Iya, Kalau betul. seumpama perjalanan hidupnya gimana-gimana. Tapi bukan berarti membandingkan. No, saya bukan membandingkan, tapi saya belajar dari Iya, ceritanya. iya. Apa yang membuat cerita itu menarik itu saya simpan. Siap. Nah, Yogers, itu dia tadi sedikit kita kenal-kenalan dengan Abdul, tapi di belakangnya tadi udah cukup banyak ya Abdul. Bahkan sudah ada apa namanya talking point yang dikit Ya mungkin apa dikit nih? private ya, Oh, personal gitu. personal Iya, private, iya. oke. Iya. Nah, Youngers, hari ini di episode ke-6 untuk Youngpods agak sedikit kita nanti ngobrolnya ini bahasanya agak campur-campur ya. Agak campur. Cool. Tapi lebih bagus itu kalau orang pakai bahasa Gorontalo. Betul. Bagusan. Jadi gado-gadonya tuh ada 3 bahasa ya. Gorontalo, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ya. Boleh. Tapi si Abdul juga ini aku pengen tahu, Dul. Oke. Kamu selain menguasai bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo juga menguasai kan? Selain itu ada bahasa yang kamu kuasai? Oke, jadi saya alhamdulillah sementara ini saya belajar bahasa Arab juga, bahasa Arab sama bahasa French. Iya, because I love French. Oh, you love French. Iya, I love French. Oke, jadi saya kemarin itu bukan kemarin sih, Berarti Abdul sendiri ini suka dengan Prancis ya? semua negara saya suka. Oh, suka. Apalagi Indonesia, paling saya suka itu. Karena adalah negara saya. Ya, kirain kalau memang suka Prancis berarti bukan jadi Emily in Paris dong, jadi Abdul in Paris ya. Bukan. Cuma memang saya tertarik dengan bahasa. Pengen menguasai bahasa begitu karena ada cita-cita yang memang menurut saya tinggi sekali untuk seorang Abdul begitu kan. Jadi harus menguasai bahasa karena dengan bahasa itu saya bisa memperluas lagi jaringan. Oke. Karena kemarin sebetulnya talking about education, saya itu persiapan bahasa sebelum ke French nantinya insya Allah saya soalnya. Berarti ada rencana mau ke French? Kemarin itu ada rencananya, tapi sekarang tidak lagi. Because? Kemarin gini kan, saya dapatkan scholarship di US gitu. Oke. Jadi kemarin itu persiapan scholarship buat di French di Sorbonne University. Terus saya belajar bahasa Prancis, kemudian saya dapat beasiswa duluan yang untuk US. Jadi terlambat pengumuman yang di Prancis ini. Jadi di Prancis itu kemudian berapa minggu gitu baru keluar pengumumannya. Tapi saya sudah tanda tangan kontrak kan, tanda tangan kontrak di sana dan ya. Iya, rezekinya di sana gitu. Tapi emang begitu sih kalau misalnya kita emang lagi ngincar sesuatu kan. Misalnya Abdul tadi sempat juga ngincar kampus di French. Iya kan? University. Nah, berarti di samping itu juga pasti Abdul nyari-nyari tahu French seperti apa, culture-nya seperti apa. Gitu di Amerika juga hal yang sama dilakukan sama Abdul kan? Iya. Jadi kalau Abdul melatih dirinya untuk bisa berbahasa Prancis ya itu emang mungkin bawaan dari sebelumnya Abdul pengen melanjutkan studi di sana dan lain-lain kan. Karena ada memang tujuannya ke sana. Iya, makanya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya tadi kan Arab, ini ada apa dengan bahasa Arab? Kalau Prancis tadi kan emang Abdul tadinya mau ngincernya di French. Nah, kalau Arab apa emang karena pengen umroh atau pengen haji? Pasti. Iya, betul. Amin, doakan. Iya. Siapa tahu kalian juga by the way. Oh, Muslim. I'm Muslim. You're Muslim. Iya. Kamu Muslim kan? Kita aminkan aja ya Abdul ya. Amin insyaallah. Karena kemarin itu ya tertarik saya dengan bahasa Arab. Gini saya mikirnya bahasa Arab adalah bahasa akhirat gitu. Saya mikirnya Masya Allah banget. Saya mikirnya bahasa Arab ini bahasa akhirat dan ketika saya nantinya ditanya ini kan tidak mungkin dia tanya kamar bahasa Inggris ini di dalam kubur ini tuh. Masuk akal. Jadi mau tanya bahasa Arab. Aduh. Betul. Tahu tidak ini mau jawab dengan apa? Kagak pakai bahasa Gorontalo atau bahasa Inggris kan begitu. Jadi saya belajar bahasa Arab itu untuk motivasi akhirat saja. Akhirat dan saya tidak tahu kedepannya bagaimana hidup saya. Jadi setidaknya saya biasa menguasai bahasa Arab insya Allah dan saya sedang belajar sekarang bahasa Arab. Siap. Gitu. Jadi Abdul sendiri lagi belajar bahasa Arab karena kata Abdul tadi biar ada bahasa akhirat ya. Ketika ditanyakan di akhirat. Nah, kalau seumpama Prancis itu kan memang tujuannya ke Prancis, tapi saya memang betul-betul belajar bahasa Arab itu menurut saya wajib dan hukumnya fardu ain gitu. Betul.
karena ya itu adalah bahasa yang seharusnya saya tahu kan Iya, iya. daripada bahasa lain. Dari kitab suci kita juga kan bahasa Arab. Ya, of Jadi course. Tapi we need to understand begitu. gimana? Harus mengerti Buti. Betul. Apalagi lagi sholat kan. Terus baca ayat-ayat Betul, suci betul. Al-Qur'an. Betul, Itu kan lebih afdol lagi kalau kita juga mengerti dengan artinya. Oke. Nah, Youngers, kita udah ngobrol sedikit banyak nih dengan Abdul, tapi Abdul sendiri ini bisa diundang ke Young Pods. Ini kenapa sih begitu kan? Ini mungkin Youngers masih bertanya-tanya. Abdul Muthalib Pakaya. Siapa sih orang ini kan? Manusia biasa. Iya, tapi tadi sedikit kan Abdul menguasai beberapa bahasa. Terus dia juga sempat ngincer-ngincer universitas di luar Indonesia lah ya. Jadi ini sedikit bocoran tentang Abdul. Jadi Abdul ini research dari tim kita dari UNG TV. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman tim kreatif ya yang sudah UNG TV mantap. UNG TV mantap. Persiapannya luar biasa. Nah, jadi si Abdul ini sebagai siswa aktif dalam organisasi ya. Suka berorganisasi berarti Abdul ya. Nah, di sekolah dia sebagai anggota OSIS, betul? Betul. Dan dia juga tercatat sebagai ketua Conveito English Club. Ya, Conveito English Club di Seman Salimboto. Di Seman Salimboto. Itu Anda yang menggagas atau bagaimana? Conveito itu digagas, saya ingat waktu itu kata ada guru saya namanya beliau Pak Mirsan Kuka dan Ibu Selvi Katili. Nah, mereka cerita tentang Conveito. Jadi Conveito ini dibentuk untuk memberikan wadah kepada siswa di SMA Negeri 1 Limboto agar dapat mengeksplor bakat-bakat mereka yang memang pada dasarnya berminat di bahasa Inggris. Bukan mereka saja yang tahu, tapi yang baru-baru tahu atau maksudnya ingin lah belajar walaupun tidak tahu sama sekali. Nah, Conveito ini dibentuk kalau nggak salah 2013. 2013. Itu Abdul kelas berapa waktu itu? Saya belum SMA di situ. Bahkan saya belum SMP, mungkin masih SD. Wow. Tapi sudah terjun langsung dalam Conveito English Club ini. Tentunya ada proses seleksi. Waktu kelas 1 itu saya belum di situ, maksudnya saya sebagai anggota, tapi kemudian di kelas 2 saya sebagai ketua Conveito. Yang kemudian Conveito ini talking about bagaimana terbentuk itu kemarin itu karena kita ada punya English Teacher Assistant. Aminef, programnya Aminef yang dimana guru-guru ataupun orang-orang dari luar negeri itu bakal ngajar jadi asisten di sekolah kita. Jadi sama satu itu dapat satu orang. Nah, dibentuklah Conveito dengan ada kehadiran ini. Saya lupa nama beliau itu, tapi guru saya ini ceritain, dua guru saya itu, sehingga dibentuklah Conveito itu. Dan dengan gagasan mereka sambil konsultasi organisasi apa sih yang seharusnya kita bangun di SMA 1 Limboto yang kemudian bisa memberikan banyak manfaat loh gitu bagi anak-anak. Tapi Abdul dilibatkan di apa yang harus dilakukan dari SMA 1 Limboto kan? Tapi Abdul sendiri waktu itu masih SMP. Tapi saya belum masuk di situ. Makanya ceritanya seperti itu. Ceritanya. Jadi Conveito itu. Jadi memang sorry Abdul. Jadi memang si teachernya ini emang udah ngelihat Abdul ya. Kayak Abdul nih meskipun dia belum SMA, belum menjadi murid saya dan ini bisa diandalkan orangnya seperti itu. Not like that. Jadi pas nanti saya masuk ke sana saya baru terjun gitu. Tapi ceritanya Conveito itu dibentuk dari 2013 gitu. Akunya aja yang kurang paham tadi, sorry. Nah, terus Abdul juga sebagai anggota Menara Literasi. Iya, waktu itu ada anggota, saya sebagai anggota Menara Literasi. Waktu itu bareng ke Adit Kilo. Kenal Adit Kilo enggak? Adit Kilo itu debaters dia kalau di UNG beliau. Iya. Jadi dibentuk. Tapi sampai sekarang kemarin dibentuk, tapi mungkin karena ada beberapa hal lain sebagainya, itu saya belum tahu update-nya begitu. Tapi kita sempat ngumpul kemarin, sempat ngumpul juga sama Kadit Kilo bahas tentang organisasi itu. Tapi mungkin karena kesibukan masing-masing, organisasi tersebut masih dalam keadaan belum running begitu. Masih mungkin ada planning lainnya. Siap. Nah, selain itu juga, banyak banget nih Youngers ya. Kalau dibacain juga jadi memakan durasi. Tapi yang jelas Abdul ini kenapa kita undang dia di Young Pods
Ya karena dia sebagai sosok yang menginspirasi, terus berprestasi juga. Nah saking berprestasinya nih Youngers, dia sempat menjadi siswa pertukaran pelajar ya. Iya. Iya. Itu saat Abdul SMA. Iya, jadi saya waktu SMA. Ini saya mau ceritain atau gimana nih? Bentar, saya memberikan pengantarnya dulu Pak Abdul ya. Oke. Nah, jadi data research tadi dari tim kreatif kita. Jadi si Abdul ini pernah mengikuti yang namanya IMUN, International Model United Nation. Ya. Right. Benar itu. Right. Oke. Terus nah, untuk IMUN ini sendiri dia menyatukan para pemuda dari seluruh dunia untuk belajar dan juga berbagi ide dari beragam pengalaman dan juga latar belakang di mana Dewan Eksekutif, terus ada pers internasional, terus delegasi internasional yang berkonsolidasi untuk belajar tentang cara berdiplomasi, terus hubungan internasional dan juga PBB. Betul. Nah, bisa dijelaskan itu IMUN secara lengkap lah ke Youngers. Jadi IMUN ini pada dasarnya adalah platform di mana teman-teman bisa belajar bagaimana cara berdiplomasi. Artinya semua tentang hubungan internasional itu membahas tentang isu-isu hot dunia itu di situ. Jadi nantinya ada beberapa konferensi yang sama pada dasarnya itu sama dengan sidang PBB, artinya simulasi sidang PBB. Jadi mereka itu belajar bagaimana cara memberikan data, memberikan argumen dan lain sebagainya, dan itu yang akan dibahas di situ. Jadi seperti sidang PBB asli begitu, seperti sidang PBB asli. Yang kemudian kemarin saya alhamdulillah dapat kesempatan. Saya kemarin jadi ambasadornya di International Model United Nation. Waktu itu sekitar bulan Oktober akhir saya diumumkan alhamdulillah. Tapi jalanin tugasnya mulai dari tanggal 11 November. Tapi pengumumannya di Oktober. Jadi sekarang jadinya ambasadornya dan saya itu bertanggung jawab untuk promosi konferensi internasionalnya itu. Jadi kalau sampai setiap bulannya itu pasti ada konferensi. Berarti Abdul jadi delegasi Gorontalo untuk mengikuti IMUN? Not exactly, tidak seperti itu. Tapi saya daftar sebagai representatif dari kampus saya. Oh, yang di Wisconsin itu bukan? Iya, Wisconsin ya? Wisconsin. So aku jadi ini ya, loncat ya. Ini pertama studi abroad-nya Abdul. Sorry. Ini mungkin udah terlalu it's okay. Jauh gitu ngomongin IMUN sebenarnya. Ini Abdul sendiri ini sedang menempuh studi di University of Wisconsin Madison, United States. Benar. Nah, Abdul ini emang dari awal bercita-cita pengen studi di luar negeri apa gimana? Iya, Abdul? dari awal dari kecil. Dari kecil itu memang saya suka ingin studi di luar negeri begitu. Ingin studi karena mau besar sekali cita-citanya, kan tinggi sekali cita-citanya. Jadi mungkin dengan saya kuliah di luar negeri itu bisa menggapai mimpi saya gitu. Iya. Alasannya kemarin itu di UW Madison ya karena scholarship juga. Karena nggak mungkin saya di sana tanpa scholarship, it's really expensive. Mahal sekali di hidup di US. Terus betul. setiap semester juga mahal kan. Jadi emang mampu hati aja. Mampu. Nah, bagaimana cerita awalnya itu Abdul? Abdul bisa sampai menempuh studi di Amerika. Wisconsin. Jadi saya ceritain dari SMA ya. Siap. Jadi kemarin saya ikut program Youth Exchange Students, program IFS program yang dimana program ini memberikan kesempatan kepada anak-anak SMA di negara-negara yang populasi Muslim untuk diberangkatkan di United States, di Amerika Serikat, untuk bersekolah dan bertukar budaya lah di sana selama 10 bulan. Bulan. Alhamdulillah saya itu dari kelas 10 daftar. Karena nanti syarat programnya ini saya kelas 10 daftar, kemudian berangkatnya nanti kelas 12. Jadi jenjang waktunya itu seleksi panjang. Panjang ya? Panjang seleksinya. Berarti prosesnya itu dari Abdul kelas 1? Kelas 1 kelas 10 ya? Kelas 10 kelas 1 SMA di awal semester 2 gitu. Sekitar bulan Maret ya gitu pembukaan pendaftarannya. Jadi kemarin saya ikut daftar. Ada juga beberapa sekolah daftar dari SMA 3 mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Dari Manice juga banyak, paling banyak Manice. Saya dapat informasi ini dari salah satu guru saya juga, guru bahasa Inggris saya, Memlis, BM Selfie dan Pamirsan. Mau disapa? I'm sorry, Memlis. Thank you so much. Karena mereka saya bisa jadi begini. Waduh. Maksudnya, karena guru saya bisa jadi gini. Betul. Apalagi kan kemarin juga baru kita
memperingati Hari Guru Nasional ya. Betul. Betul. Dan mungkin insya Allah ini bisa menjadi hadiah bagi guru Waduh, saya. siap. Karena diundang di seperti ini, luar biasa sekali. Bahkan saya ini tidak punya apa-apa diundang di sini. Begitu. Artinya Iya. Ya sebelum diundang di Ellen nanti di Amerika ya. Amin. Undang di bareng Rian dulu di Longpots ya. Insya Allah. Harapannya begitu. Iya, sebelum di Amerika cuy. Oke, amin. Iya. Insya Allah. Lanjut kemarin di masuk YES program, saya ikut satu seleksi dari pengiriman berkas dulu. Oke. Tapi kemarin juga saya dibantu oleh ETA juga. Kita juga dapat ETA kemarin. ETA itu apa? English Teacher Assistant adalah program yang saya ceritakan tadi, yang pertukaran. Kalau di Indonesia kan kita pertukaran siswa nih. Iya. Ada juga gurunya, tapi ke US untuk ke US ataupun di negara lainnya buat ngajarin bahasa Indonesia. Tapi dari US juga ada programnya, gurunya bakal disending ke sini. Jadi guru bahasa Inggris di apa namanya di Indonesia. Dan sekolah saya itu menjadi salah satu sekolah yang beruntung. Kemarin di tahun, saya lupa tahun berapa, kelas 10 itu sekitaran tahun 2017 lah. 17 saking terlalu banyak pikirannya nih ya. Sampai lupa tahun berapa dia sekolah. Terus 2017 2018 sama Aminef, nama beliau adalah Nabil Ahmad, Mr. Nabil, biasa dipanggil Mr. Nabil. Teacher saya juga, Abdul. Karena beliau ngajarnya di kelas 10. Nah, dibantu saya sama beliau untuk proses aplikasinya begitu. Dari kelas 10 itu gimana pendaftaran berkasnya, karena kan full English kan untuk pendaftarannya itu. Full English jadi gitu. Aduh, saya ini waktu kelas 10 tidak tahu bahasa Inggris seperti sekarang begitu. Artinya saya masih belum se-expert sekarang. No, I'm not expert though. Saya juga bukan expert sekarang. Tapi alhamdulillah meningkat lah. Iya. Ada peningkatannya. I was really dumb. Not dumb though, tapi ya seperti itulah. Belum terlalu signifikan untuk bahasa Inggrisnya. Thank you. Terus alhamdulillah saya buat daftar itu dari seleksi berkas. Masukin di chapter Makassar dulu. Belum nasional. Jadi ada organisasinya, saya lupa mau bilang organisasinya. Nama organisasi itu adalah Bina Antar Budaya. Bina Antar Budaya ini yang mengelolanya di Indonesia. Itu yang mengelola di Indonesia. Organisasi nirlabanya yang ada di Bina Antar Budaya. Jadi kalau seumpama teman-teman promosi dulu ya. Kalau seumpama teman-teman mau daftar AFS ataupun YES pertukaran pelajar, itu bisa dicek di Bina Antar Budaya Instagramnya. Bina Antar Budaya. Itu untuk Instagram nasionalnya. Ada juga untuk anak-anak Gorontalo, terus anak-anak Sulawesi plus Papua itu di chapter Makassar. Ada di Instagramnya Bina Antar Budaya chapter Makassar. Nah, jadi kamu Youngers yang pengen jadi seperti Abdul Muthalib Pakaya, ini langsung aja bisa dikunjungi ya Instagramnya. Bisa kunjungi. Bina Antar Budaya. Bina Antar Budaya. Jadi banyak informasi tuh. Apalagi kan kelas 10 sekarang, di semester 2 nantinya itu bakal ada pendaftaran insyaallah bulan Maret, bulan sekitar Maret atau April lah begitu. Nanti kita bisa bagi-bagi di sekolah informasinya. Kita doakan ya semoga Youngers bisa berhasil juga seperti Abdul. Amin insyaallah. Jadi terus kemarin daftar beasiswanya untuk berkasnya, alhamdulillah saya lolos. Baru berkas kan, jadi otomatis banyak yang lolos. Banyak yang lolos itu dari Sulawesi, Papua, termasuk Gorontalo. Tapi yang kemarin mendominasi itu adalah anak-anak kece. Oh iya. Betul. Gorontalo. Jadi emang saingannya Abdul ini juga banyak dari Gorontalo ya. Aduh, Ice, Lawan. Udah. Betul. Dari lembaga sekolahnya udah beda nih ya. Saya itu angkat tangan macam apa? Oh iya, betul. Bedain bagaimana prestasinya yang diraih Ice kan kalau seumpama dilihat seperti itu. Tapi saya percaya, saya optimis. Saya lolos untuk berkasnya. Alhamdulillah habis berkas itu kita ada wawancara. Berarti yang dari SMA 1 Limboto Abdul saja. Saya sendiri. Terus sisanya Man Ice. Man Ice. Terus alhamdulillah saya berkasnya lolos. Ada seleksi wawancaranya. Seleksi wawancaranya itu kalau nggak salah bulan puasa. Tapi saya nggak tahu, saya nggak ingat tahun berapa itu. Antara 2017 sama 2018 lagi. Tapi kemungkinan besar itu 2018. Untung pas wawancaranya tidak berdekatan sekali ya. Karena biasanya kan kalau puasa aduh. Jadi tidak ada hal seperti itu kan. Iya. Karena masih pagi. Masih pagi. Jadi masih segar. Masih segar ya. Masih segar. Apalagi baru habis sikat gigi dan habis lain-lain makan kan. ayam kan. Enak. Tidak puasa berarti. Puasa, tapi kan langsung sikat gigi. Lanjut wawancara di IC. Waktu itu wawancara lokasinya di IC. Aduh. Anak-anak IC kebanyakan di situ, saya juga yang di situ. Aduh. Iya. Saya sudah bisa dibayangin sih
gimana perasaan Abdul saat itu ya? I was really nervous. Iya betul. Kayak saya Ini takut kayak sekali. pergi ke apa namanya kandang Kandang lawan begitu. iya kandang lawan. Lagi away day ini. Lagi itu betul. Di waktu itu wawancara, alhamdulillah, terus di wawancara ya kita cerita wawancara. Alhamdulillah saya lolos dari chapter Makassar. Saya nunggu sih sebenarnya, nunggu karena pengumumannya itu lama sekali, sekitar 2 bulan baru diumumin. Iya. Saya ngechat ya Allah lulus atau tidak. Saya usah membayangkan saya hidup di Amerika menikmati salju. Enak. Tapi Abdul pas lagi menunggu apa namanya pengumumannya tuh optimis. Nggak optimis juga sih, artinya optimis. Maksudnya yakin. Yakin tapi sadiki. Nah kan kita juga bisa tahu hasil apa wawancara kita tuh seperti apa. Saya tidak bisa menilai diri saya. Oh begitu, siap. Wawancara yang menilai ini, aduh orang-orang hebat ya Allah, saya ini cuman bipis toh, begitu di IC kemarin. Jadi di wawancara, alhamdulillah tunggu 2 bulan, aduh saya lolos. Kemarin itu 2 orang lolos dari Gorontalo wawancara untuk lanjut ke nasional. Wow. Saya dari SMA 1 Limboto dan satu lagi dari Man Insan Cendekia. Namanya Tasya Eka Safitri. Halo Tasya. Semua orang bisa lihat video ini. Siap. Jadi nanti kalau si Tasya lihat video ini jangan lupa disuruh subscribe ya. Of course, Tasya jangan lupa subscribe. Terus. Nah kemarin juga lulus. Alhamdulillah kita berangkat ke Jakarta sama-sama. Oke. Gak ada Cinlo kan? Gak ada. Enggak. Tasya itu kayak sister saya. Oh siap. She's really tall. Oh. Tinggi sekali Tasya. Oh iya. Karena bapaknya tentara toh. Oke. Tinggi terus tinggi. Terus. Kemarin terus ke nasional, kita ada beberapa seleksi di sana lagi, tes bahasa Inggris, terus ada tes wawancara juga. Yang paling saya takuti itu adalah tes bahasa Inggris. Gitu. Oke. Karena waktu itu kemarin saya cuma modal keberanian gitu. Saya tidak ada bakat di bahasa Inggris, tapi cuma paksa-paksa. Paksa saja ini bahasa Inggris ini. Mau salah benar paksa yang penting. Maksudnya NTP kemampuan saat itu belum seperti sekarang. Belum semampu sekarang. Iya. Belum semampu sekarang. Nah, terus ke nasional alhamdulillah saya sholat terus di sana itu. Jadi emang sholat tahajud. Dibantu dengan ikhtiar juga. Bantu ikhtiar juga alhamdulillah. Saya pikir saya bakal gagal, tapi saya cuma berdoa terus juga di sana. Makanya setiap kali turun berdoa. Karena Tasya juga ini kan anaknya lumayan religius menurut saya. Lebih religius dari saya. Siap. Bahkan dia baca Al-Quran di pesawat, saya tidak. Saya cuma dengar musik. Tapi dari itu saya belajar. Saya juga sebaca Quran. Siapa tahu karena dengan ini saya lolos kan. Iya, betul. Artinya saya begitu berpikir begitu. Nah, sudah Tasya juga selalu ingatin, Abdul jangan lupa tahajud. Waktu di Jakarta itu sama-sama. Abdul kamu jangan lupa tahajud, jangan lupa duha. Kamu doa-doa terus. Karena Tasya ini bagus sekali bahasa Inggrisnya. Bagus sekali, memang bagus sekali. Kalau seumpama dilihat dia lebih lah dari saya. Terus. Sudah kita ikuti prosesnya. Tapi yang paling saya ingat sekali itu waktu di mana namanya? Di proses wawancara. Jadi proses wawancaranya itu kan ada beberapa orang di satu ruangan yang wawancara, dari embassy-nya datang. Dari embassy-nya datang, terus habis itu mereka juga wawancara peserta lain. Tapi alhamdulillah saat itu saya cuma dapat 2 orang Indonesia. Gimana? Karena ada pihak embassy-nya kan dari luar negerinya. Iya. Untuk wawancara itu kan ada 2 orang, dari Indonesia 1 sama dari Amerika 1, utusan dari Amerika yang di Indonesia. Terus saya kemarin itu dapat 2 orang pewawancara, 2 orang pewawancara yang alhamdulillah dua-duanya Indonesia. Dua-duanya Indonesia, bukan dari Amerika. Bukan dari Amerika. Oh iya. Jadi saya merasa insya Allah ada jalan di sini. Jadi terbantu ya. Ada terbantu kan. Nah, seluruh wawancara pakai bahasa Inggris pertama. Pakai bahasa Inggris. Terus katanya begini, can we speak in Indonesia? Gitu. Karena mungkin bahasa Inggris saya masih jelek di situ. Paksa-paksa saja tuh. Saya mindsetnya selama kamu mengerti ya it's okay. Gitu. Tapi alhamdulillah bisa mengerti juga karena yang wawancara ini psikolog dari UI. Psikolog yang pewawancara di sana tuh besar-besar orangnya. Iya. Jadi mungkin kalau kalau dilihat dari background si pewawancara kan juga dia psikolog. Nggak murni memang orang bahasa gitu kan. Betul. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain yang dilihat dari Abdul kan. Betul. Saya juga mikirnya begitu. Iya, betul. Bagus juga dapat psikolog yang mengerti dia kan. Iya. Mengerti dia dengan saya. Jangankan psikolog, Youngers ya. Rian saja bukan psikolog, pas lihat Abdul itu impresinya dari awal, gila ini orang kayak beda banget aja gitu ya. Iya. Memang beda ada mana ini Betul. Kayak beda aja Dul. Serius. Saya Indonesia biasa. Tapi asli sih, serius.
lanjut lagi. Lanjut terus. Wawancara. Sudah alhamdulillah. Saya orang yang paling lama diwawancarai. Sekarang juga kita lagi di TC Dunhill UNG. Itu juga ini bagus sekali ya. Mantap. Desainnya, interiornya ya. Jadi terima kasih untuk TC Dunhill. Klasik king gitu. Ya betul. Di Amerika ada begini? Ada ya. Tapi di sini lebih agak beda. nyaman mungkin. Iya betul. Karena setiap orang itu walaupun gagah, tapi kalau tidak nyaman tidak ada bos. Betul bos, betul. Kalau, Setuju. Ya, itu kan semua tergantung kenyamanan. Oke. Nah selain itu juga kita juga dari tadi ini udah senang-senang kan ngobrol. Tapi sebenarnya bukan cuma obrolan juga yang senang, ada minuman juga, semua senang. Oh iya, yes. Abdul sudah minum sedikit tadi kan Abdul? Enak sekali. Bagaimana dirasa? Boba itu yang saya suka. Iya. Terus asli ini DP tidak terlalu manis, pas ya? Nyaman. Less sugar? Not less sugar. Cuman? Tapi dia DP manis pas. Manis. Takaran manisnya untuk lidah saya itu pas. Iya, dan mungkin semoga sama orang lidah, no? Iya sama. Takaran pas. Iya pas. Mantap. Jadi semua kalau suka mau senang beli ini, semua senang ya. Harga murah meriah, terus premium boba di Gorontalo. Betul. Bagaimana Abdul? Coba diseruput sekali lagi Abdul. Mantap sekali sob. Oke, so segar ya Abdul ya. Oke, kita lanjut lagi ya Dul. Tadi sempat kepotong di pas Abdul pas bagian wawancara. Wawancara. Jadi udah wawancara nasional kan kemarin. Udah nasional nih ya. Enggak, udah nasional, di seleksi nasional di Jakarta kemarin. Terus? Saya lupa nama hotelnya lagi. Tapi memang kemarin di Jakarta, wawancara nasional alhamdulillah. Saya itu orang yang paling lama diwawancarai. Tidak tahu kenapa saya diwawancarinya terlalu lama. Tapi saya merasa kita enjoy satu sama lain, berbagi cerita. Karena di situ dibukakan, disuruh buka sebenarnya siapa sebenarnya si Abdul gitu. Apa tujuan Abdul buat berangkat ke US begitu. Jadi saya ceritakan semua dan yang saya paling lama. Sempat juga nangis waktu itu. Nangis di wawancara itu, tapi mungkin ya itu it's a secret. It's between me dan interviewer gitu. Terus ya alhamdulillah saya lepas dari wawancara itu, saya lega. Tapi wawancaranya English pertama, kemudian dipindah di Indonesia. Oh, jadi yang pas deep talknya nih mulai ke Indonesia. Mulai ke Indonesia. Supaya lebih ada rasanya. Lebih feel-nya lebih dapat. Right. Dan sampai emosional tadi kan Abdul sampai nangis begitu kan. Bahkan interviewnya juga nangis gitu. Artinya ya waduh, jadi aduh gimana ya kalau misalnya interviewernya juga nangis tuh kayak udah jadi satu apa ya Dul ya? Udah ada big deal lah. Satu kesatuan yang padu. Iya. Sebenarnya Abdul sudah memberikan dia kayak wah merasa gila sih. Aku juga bisa ikut merasakan apa yang Abdul rasa saat itu kan. Alhamdulillah. Terus. Alhamdulillah saya pas untuk interviewnya. Kemudian setelah semua kegiatan atau proses seleksinya di nasional selesai, kami pulang. Saya dengan Tasya pulang. Kemudian kami menunggu lagi untuk itu berapa lama lagi itu? Kalau nggak salah itu kemarin 1 bulan. 2 atau enggak 1 bulan. Yang jelas nggak lebih lama yang dari chapter ya wawancara pas di sini. Kemarin tapi lebih cepatnya yang di nasional. Tapi lebih deg-degannya yang nasional loh. Iya, lebih deg-degan sekali apalagi wawancaranya luar biasa deg-degannya. Terus. Saya alhamdulillah lulus. Di nasional itu saya lulus. Terus. Saya lulus, alhamdulillah saya lulus. Gimana perasaannya pas tahu lulus? Pasti senang. Saat itu saya senang. Karena masih ada satu proses lagi. Oke, jadi belum langsung. Saya tidak tahu masih ada satu proses, tapi saya so senang di situ karena diumumin saya lulus. Saya lulus. Jadi, aduh berangkat dong. Berangkat ke US. Iya, US. Udah nyebarin berita. Mantap ini. Sudah berangkat. Alhamdulillah saya lulus. Ternyata masih ada satu seleksi lagi. Seleksi lagi. Kemudian, saya potong. Kemudian saya lolos kan, tapi saya harus ngulang untuk tes bahasa Inggrisnya. Untuk tes bahasa Inggrisnya. Kenapa itu? Karena bahasa Inggris saya kemarin rendah nilainya waktu ikut seleksi. Rendah karena ada kan tes bahasa Inggris. Selain tes wawancara juga ada tes tertulis kemarin. Ada beberapa tes kan. Tes dinamika kelompok, tes dinamika kelompok, tes tertulis, pengetahuan umum dan bahasa Inggris dan terakhir wawancara. Nah, kemudian saya harus ngulang untuk bahasa Inggrisnya dan mereka bakal biayain untuk kursusnya.
Pihak Bina Antarbudayanya atau pihak pemerintahan yang menyelenggarakan itu bakal biayai. Kemudian saya dapat kursus dan saya ambil kursus salah satu di Gorontalo. Can I say the name? Saya sebutin namanya. Salah satu kursusnya. Gak apa-apa. Salah satu kursusnya itu alhamdulillah juga salah satu pemilik kursusnya itu alumni YES juga tahun 2003. Iya. Namanya pengusaha hebat di Gorontalo, Wow. Brother Eric. Oke. My Liberty. Say hi dulu, say hi. Brother Eric. Dari tadi kita say hi mulu ya. Gak apa-apa. Ini orang-orang yang apa namanya, yang berpengaruh buat Abdul Iya, bisa seperti sekarang, ya kan? Jadi alhamdulillah dengan bantuan kemarin juga saya dapat kursus di My Liberty untuk kelas profesional dan latihan untuk tesnya. Alhamdulillah saya pas. waduh. Saya alhamdulillah dapat lebih tinggi lah artinya, lebih mendekati untuk sempurna kemarin itu. Alhamdulillah berkat bantuan belajar tenaga pengajarnya di sana juga. Oke, udah selesai wawancaranya berarti. Sudah selesai. Ternyata masih ada seleksi satu lagi. Oke. Penentuan finalis dan cadangan. Oke. Waduh, Finalis dan cadangan. cadangan. Itu adalah seleksi internasional. Gimana tuh? Buat berkas. Aduh, saya dapat info kalau untuk seleksi berkas itu agak susah kalau namanya peserta ataupun peserta seleksi itu adalah nama Islam. I see. Just really hard. Jadi nama Muhammad, Abdul Muthalib dan lain sebagainya nama Islam yang Iya. Jadi kayak ada pertimbangan. kental itu ada pertimbangan. Aduh ya Allah, saya tidak sota sebar ini. Artinya sota sebar ini berita saya marangga tuh. Aduh, deg-degan. Mana sudah sampai ke keluarga, ya kan? Sudah sampai keluarga, teacher juga berharap berangkat. Terus Alhamdulillah saya lolos. Alhamdulillah saya Apapun lolos. Apapun hasilnya, saya bakal terima. Dan saya lihat Abdul Muthalib Pakai has passed and you are the finalist. wow. Besar sekali kapalnya kemarin. Pas semuanya, duh betul ini. Iya, kayak masih tidak percaya Abdul. Ya, di finalis itu dapat email saya sekitar jam 2 malam kalau nggak salah. Saya nggak tahu kapan masuknya, tapi jam 2 malam baru saya buka. Sorry, itu waktu yang ikut tuh berapa orang Abdul? Selain Abdul sama siapa tadi? Tasya. Oh ya, dari Gorontalo. Itu kemarin itu dalam akumulasinya itu 6.000 orang. 6.000 orang. Yang wawancara ke nasional. Wawancara ke nasional sekitar 500-an. 500-an. Sorry, sekitar 100, 200 atau 100, 200. pokoknya ratusan lah. Terus yang mau diberangkatin tuh berapa orang? Tergantung kualitasnya. Jadi kalau semua dia pas seleksinya, berarti dia dapat jatah untuk berangkat ke US begitu. Tapi mungkin ada finalis sama cadangan juga kan. Kemarin saya lupa cadangannya berapa orang, tapi sekitar 3 atau 4 orang cadangannya. Itu kinda set juga sama mereka juga dapat cadangan kan. Tapi alhamdulillah saya lulus terus dapat finalis. Nah kemudian udah prepare buat berangkat kan. Oke, ini udah mulai singkat cerita nih, udah mau ke Amrik nih. Oke. BTW tadi di jam 2, sorry, itu yang paling lucu. Gimana? Jadi jam 2 itu kan udah lihat, Abdul you passed it, dan dari chapter Makassar udah bilang, mereka nge-prank saya. Udah congratulations. No, nge-prank saya sebelumnya. Oh nge-prank? Oke. Kalau kakak Asni, I love you so much. Dulu nih kakak namanya dari Makassar, dari chapter Makassar, yang head of quarternya di Makassar. Kemudian udah dikasih promise Abdul, mohon maaf sebelumnya, kamu ngambil tisu dulu, ngambil ember, ngambil pakaian. Aduh jago juga dia nge-prank. Jago sekali. Dulu juga kan masih belum terlalu sedekat itu kan. Istilahnya masih belum sedekat sekarang gitu. Jadi saya di prank, katanya aduh Abdul minta maaf, dan ternyata dibilang pas terakhir lulus. Kamu jadi finalis. Alhamdulillah tapi saya udah nangis dulu. Karena saya bilang nggak apa-apa kalau sebelum finalis cadangan nggak apa-apa. Insya Allah ada rahmatnya gitu saya bilang gitu. Nah kemudian setelah 1 jam itu, jam 4 itu tanah goyang. Setelah pengumuman itu ada tanah goyang di Gorontalo itu. Tanah goyang tapi bukan dari Gorontalo, Tapi Abdul saat itu di Gorontalo. Saya di Gorontalo di tempat tidur itu. Kenapa ini ya? Kenapa ada tanah goyang pas ada seleksi? Jadi ada pengumuman ini gitu. Pengumumannya tuh diwarnai dengan adanya fenomena alam. Iya, adanya fenomena alam. Apakah ini pertanda apa gitu kan? Pertanda lahir kembali sebagai orang besar atau apa ini? atau bahaya ini awal dari kehancuran. Aduh, jangan astagfirullah. Di saat itu saya berpikir begitu. Tapi semoga ada rahmatnya. Alhamdulillah finalis singkat ceritanya, udah finalis. Kemudian saya itu awal tunggu. Sorry. Dipotong ya. Bedanya finalis dengan cadangan tuh apa? Cadangan belum pasti berangkat. Oke. Finalis juga belum pasti berangkat. Cuman?
karena biasanya ada finalis yang memang tidak berangkat. Satu contohnya ada teman saya yang kemarin itu finalis tapi mungkin ada kesalahan dalam administrasinya. Kesalahan administrasinya kemudian digantikan oleh cadangan. Jadi beruntunglah kemarin tahun angkatan saya cadangan semuanya naik jadi finalis. Kemudian ada beberapa finalis yang diturunkan. Gitu. Jadi tidak menutup Iya, kemungkinan tidak menutup ya. kemungkinan. Jadi Kalau kita sebagai finalis dan misalnya Iya. Abdul cadangan tuh bisa belum. jadi saya nggak ganti posisinya iya, karena iya. kalau ada kasus gitu, ada kesalahan administrasi itu bakal diganti. Betul. Jadi Oke. kemarin tapi I will not share you gitu kan. Kayak secret kan gitu. Iya, Jadi mungkin ya seperti itu. Jadi yang kemarin tahun saya itu cadangan banyak yang jadi finalis. Wah. Jadi alhamdulillah juga. Iya. Jadi mungkin bahkan salah satu cadangannya itu teman saya dekat, teman Iya, dekat saya, teman dekat saya. Salah satu cadangan jadi finalis kemarin. Siap. Nah alhamdulillah Oke. singkat cerita saya Singkat langsung cerita. Sekarang udah ngurus visa. Visa di ngurus Surabaya. Ternyata visa di Surabaya itu saya masih ada wawancara lagi buat visa J1 Oke. untuk siswa berangkat di US. Kemudian alhamdulillah saya pas juga untuk wawancaranya dan saya juga dapat kartu visanya alhamdulillah, surat visanya dan berangkat. Oke. Berangkat. Tapi yang Tapi sebelum berangkat itu kita punya orientasi nasional. Iya. Kita kemarin itu di taman apa namanya? Di mana tuh? Di Jakarta? Di Jakarta pasti Jakarta. Taman Taman Mini Indonesia. Oh, Taman Mini. Taman Oke. Mini Indonesia. Di situ orientasinya. Di orientasi. Oke. Taman Di Mini. coaching dulu ya. Di coaching dulu sebelum berangkat itu sampai kita tengah-tengah malam kan. Karena kita bakal ada farewell party. Oke. Farewell party kemarin Iya, itu iya. sebelum berangkat ke US. Jadi kayak ada celebrationnya gitu ya. Ada celebrasinya. Kemarin itu saya berangkat di gelombang ketiga. Oke. Jadi tasnya berangkat duluan. Oh, tasnya juga lolos ya, alhamdulillah ya. Tasnya juga lolos. Jadi dua orang ini lolos. Kan, keluar dan dalam dan diri mungkin ya. Dari orang tua juga ya. Alhamdulillah. Doa. Semua doa orang tua, betul. orang-orang yang support. Iya. Dan alhamdulillah saya dapat tasnya berangkat gelombang 1, saya berangkat gelombang 3. Gelombang 3 Abdul. Jadi selang waktunya tuh 1 bulan kalau nggak 1 salah. bulan. 1 bulan. Oke. Sorry. Tapi silakan. Biar senang dulu kan. Biar semua senang. Iya, Lanjut. Lanjut. Mau air ini. It's okay. Oh, it's okay. Oke. Lanjut. Alhamdulillah jadi saya berangkat. Tapi itu kayak sebulan nunggu buat berangkat tuh udah kayak wah gimana Udah nanti. mahal. Oh iya. Udah membayangkan gimana nanti di Amerika gitu kan. Jadi saya berangkat itu tinggal 9 orang sisanya. Gelombang 3. Gelombang 3 9 orang. Lainnya 8 lainnya itu transit di Jepang. Oke. Saya sama Erisa teman saya dari Lampung itu berangkat bakal transit di Amsterdam. Jadi beda pesawat. Oke. Coba bayangkan pertama kali ke luar negeri. Ini ceritanya Abdul pertama kalinya nih. Iya, pertama kalinya ke luar negeri. Oke, ke luar negeri. Terus coba bayangkan kemudian ke US 2 orang doang gitu. Berangkat dari Indonesia ke US 2 orang doang gitu. Jadi karena beda pesawat kan. Saya juga tak kaget kenapa ini beda transit pesawat. Aduh, DP pengurusan bagaimana ini? Iya, kenapa orang sudah jadi di Amsterdam yang lain di Jepang. Aduh, bahaya ini kalau mau ilapa lo kamarin. Saya tidak tahu apa yang mau bikin. Nah, alhamdulillah tapi ada petunjuknya karena ada bahasa-bahasa juga kan. Kemarin transit di Amsterdam, alhamdulillah ketemu di Washington. Tapi kalau ngomongin soal Amsterdam, kalau Abdul kan sukanya Prancis, suka Amerika. Kalau Rian sendiri sih honestly suka Amsterdam sih. Iya. Amsterdam bagus. Kalau disuruh milih buat tinggal pindah kota begitu aku pengennya Amsterdam. Ya nggak tahu ya. Iya. Tahu bisa. Iya. Who knows. Coba insya Allah. Tapi ini kan bukan lagi ngomongin saya, Pak. Lagi Bapak ini. Silakan lanjut. Di Amsterdam, di Washington sudah. Terus? Alhamdulillah sudah di Washington. Kita di Bekal. Oh, jadi landingnya nih di Washington. Oke. Jadi udah di Washington alhamdulillah kemarin. Kita nginap di hotel semalam, kalau nggak salah 2 malam kalau nggak salah. 2 malam, terus kita lagi di coaching lagi. Jadi coaching lagi untuk sebelum ke keluarga angkatnya. Karena kita juga bakal dapat keluarga angkat. Jadi emang udah disiapin keluarga angkatnya di sana. Ada host school sama ada keluarga angkatnya juga. Tapi keluarga angkatnya juga ini diseleksi. Sama kayak kita pesertanya yang ada di Indonesia diseleksi juga. Apakah mereka ada catatan kriminal dan lain sebagainya, itu ketat juga seleksi di sana. Alhamdulillah saya dapat keluarga yang wow, menurut saya hatinya bagus, welcome juga dengan saya. Iya. Tapi ya beda agama, karena itu tujuan programnya. Jadi keluarga saya agamanya Kristen. Jadi emang itu udah satu tujuan programnya seperti itu. Dan juga mereka punya anjing.
they have dogs. They have dogs inside and outside. Gitu. Nah, Jadi ngomongin sorry Rian potong ya. Ini kan tadi tujuannya emang apa namanya? Tujuannya kayak gitu. Memang programnya tuh kita di serumah dengan orang yang beda agama dengan kita. bisa jadi juga sama agama.